Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini hari Rabu, sesuai request kalian di community post, ternyata kalian mau diupdate tentang Terra Luna yang kelihatannya nih udah mulai ambruk lah bisa dibilang. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi guys, ada kabar dari Jaksa Penuntut Umum Korea Selatan kalau misalnya sekarang penyelidikan dari Terra Luna udah selesai nih. Jadi ternyata penyelidikannya ini tuh udah jalan sejak Mei 2022 dan katanya sekarang tuh udah selesai karena udah ditemukan bukti-bukti kalau mereka tuh ternyata beneran bersalah. Hampir bersalah lah bisa dibilang. Kenapa gue bilang hampir nih, gue jelasin. Jadi guys, pada Mei 2022 itu tuh ada kabar dari pemerintah Korea Selatan kalau ternyata Terra Labs Form atau perusahaan yang bertanggung jawab atas Terra Luna itu tuh udah jadi tersangka atas penipuan berupa Ponzi scheme atau skema Ponzi. Jadinya sejak itu tuh mereka udah dianggap bersalah lah, hampir bersalah, dan ternyata dari situ mulai proses investigasi. Nah, jadi dalam proses investigasi ini tuh benar-benar semua orang yang terikat sama Terra itu diselidikin, mulai dari pendirinya, terus juga exchange yang pernah listing dia, yang pernah transaksi, yang dapat pre-sale, terus juga perusahaan yang pernah trading Lunce atau Luna. Itu tuh ya semuanya diselidikin lah. Karena pemerintah Korea Selatan tuh abis mencari bukti kalau mereka tuh sebenarnya bersalah. Mereka di sini maksudnya adalah Terra. Jadi ini penyelidikannya tuh berjalan di 15 lokasi, termasuk rumah dari salah satu co-foundernya, yaitu Daniel Shen. Jadi buat kalian yang belum tahu, Terra Luna itu punya lebih dari satu founder. Dimana yang paling terkenal adalah Do Kwon sebagai CEO-nya. Tapi di luar Do Kwon ada satu pihak lagi nih yang sekarang mulai terlibat kuat sama proses penipuan atau kayak kehancurannya dari Terra Luna ini, namanya Daniel Shen. Jadi intinya 15 lokasi itu adalah rumahnya Daniel Shen, terus kantor-kantor yang pernah menjadi tempat beroperasinya Terra Luna, terus juga beberapa perusahaan, anak perusahaan yang terikat sama Terra Luna ini. Terus katanya ada 7 exchange yang juga diselidiki karena dianggap terikat sama Terra Luna dan proses manipulasi harga dari Terra Luna sampai bisa hancur kayak gini. Jadi 3 di antara 7 exchange ini yang dipublikasi adalah Upbit, Coin1, sama Bitom. Jadi emang exchange ya Korea Selatan lah bisa dibilang. Tapi itu emang salah satu katanya yang terikat banget nih sama transaksi yang mengarah ke penipuan lah, yang mengarah ke manipulasi harga. Jadi guys, dalam proses penyelidikan ini yang paling banyak ditemukan bukti penipuan tuh adalah rumahnya Daniel Shen, terus ada 2 perusahaan lain, yaitu namanya satu tuh Chai yang merupakan sebuah perusahaan fintech yang terikat sama Terra karena katanya ada banyak operasi bersama lah ibaratnya. Terus juga ada satu lagi perusahaan venture capital yang katanya mendanai Terra Project ini, dan mendanainya tuh ya kayak banyak deal-deal insidernya lah bisa dibilang. Nama perusahaan venture capitalnya atau modal venturanya tuh nggak dikasih tahu, tapi intinya itu ya dia terikat kuat lah karena dianggap mendanai proses penipuan ini. Jadi guys, dalam proses penyelidikan ini ditemukan kalau misalnya ternyata tuh orang-orang yang melakukan investigasi yang berasal dari pemerintah Korea Selatan yang mewakili investor yang merasa dirugikan itu tuh mengalami kesulitan banget karena katanya Terra itu udah nutupin bukti-bukti penipuannya udah kuat banget lah. Jadi mereka sampai perlu melakukan digital forensik yang kuat banget sampai menggali beberapa data-data yang emang sebenarnya ketutup kalau misalnya dari sisi ya orang awam lah. Jadi intinya data-data yang udah dihapus di hard drive, semuanya yang udah di ibaratnya dipindah-pindahin itu tuh langsung ditemuin lagi dengan digital forensik. Karena dalam digital forensik selama nggak dibakar hard disknya itu tuh masih bisa di-recover. Jadi guys, ini gue semua informasinya dapatkan dari laporan di artikel Korea ini yang ya gue nggak bisa bahasa Korea lah, tapi intinya ini artikelnya. Jadi di sini dikasih tahu kalau misalnya pemerintah Korea Selatan tuh mengalami sedikit kesulitan, terus juga katanya ini tuh butuh proses investigasi yang cukup lama. Jadi katanya di pertengahan atau akhir Juni 2022 katanya tuh pemerintah Korea Selatan udah nemuin bukti-bukti yang cukup, tapi ternyata pas udah ditemuin buktinya itu tuh nggak bisa dibuka lah ibaratnya karena perlu proses digital forensik tadi. Nah makanya abis dari Juni mereka tuh menghabiskan waktu sekitar beberapa minggu untuk balik lagi ke tempat-tempat yang mereka ambil bukti yang tadi ditemukan. Jadinya di situ mereka kayak ngegali-gali lagi dan ujung-ujungnya ketemu deh bukti yang menyatakan kalau mereka ternyata ya bisa dibilang bersalah lah, dan tinggal ke proses pengadilan aja untuk resmi secara hukum kalau mereka bersalah. Hasilnya apa? Jadi sekarang ternyata datanya tuh bukti-buktinya udah dianggap kuat lah untuk menyatakan kalau misalnya pendiri-pendiri ini ya bersalah bisa dibilang. Jadi tinggal masuk ke proses pengadilan aja. Nah untuk menahan biar founder-foundernya ini dan pihak-pihak yang bertanggung jawabnya ini nggak kabur, intinya sekarang tuh ada kayak semacam sanksi lah, dimana Daniel Shen, co-foundernya Terra ini sekarang katanya nggak boleh keluar dari Korea Selatan. Jadi dia dilarang untuk keluar dari Korea Selatan maupun untuk liburan ataupun urusan penting. Jadi emang nggak boleh lah intinya.
Terus Do Kwon yang sekarang keberadaannya nggak tahu di mana, itu tuh katanya udah dipasang hak ekstradisi lah. Jadi pemerintah Korea Selatan udah punya hak ekstradisi. Yang artinya adalah pemerintah Korea Selatan bisa kerjasama sama lembaga-lembaga pengawasan atau kayak pihak berwenang di beberapa negara untuk kerjasama untuk menetapkan kalau Do Kwon tuh ya bisa dibilang jadi buronan lah. Jadinya kalau ketahuan di negara mana nanti bisa kerjasama sama pihak berwenang di sana untuk ya mengamankan Do Kwon untuk dibalikin lagi ke Korea Selatan. Tapi intinya ini masih baru dapat haknya aja dan belum dilakukan haknya. Jadi untuk sekarang Do Kwon masih OTW buronan, jadi belum jadi buronan tetap. Terus ada satu exchange lagi guys, ini yang gue dapetin infonya dari artikel yang bahasa Korea ini. Tapi intinya ini gue tulis juga di artikel Koinvestasi. Intinya salah satu exchange, contohnya Upbit, di mana dia katanya melakukan semacam pencucian uang lah. Jadi ada beberapa pihak terikat yang sama Terra Luna ini yang bersalah juga ternyata karena mereka dianggap melakukan manipulasi harga dan melakukan pencucian uang dan pencucian bukti. Intinya penghapusan bukti lah bisa dibilang. Jadi salah satunya adalah Upbit yang katanya kepemilikan Lunanya itu udah diubah atau dijual untuk mendapatkan Bitcoin. Jadi Luna yang mereka jual itu adalah Luna yang mereka dapatkan di 2018 sebagai bagian dari kerjasama dengan Terra. Jadinya ya untuk menghapus bukti kelihatannya sih Upbit melalui anak perusahaannya yaitu Dunamu and Partners itu tuh melakukan cuci uang bisa dibilang dengan mengubah Luna atau yang sekarang Lunce ke Bitcoin. Jadinya ada beberapa kasus-kasus lain lagi tapi intinya banyak banget ternyata yang bersalah, nggak cuma Terra doang karena ada beberapa yang ibaratnya membantu untuk mempermudah penipuan atau kehancuran dari Terra Luna ini. Jadi guys, kesimpulannya apa? Intinya kesimpulannya kalau kalian masih invest di Terra Luna atau Terra Classic alias Lunce, ya saran gue sih nggak usah berharap banyak lah karena kemungkinan besar ini udah bisa dilihat kalau ya akan mengarah ke perusahaannya tuh bersalah atas penipuan atau manipulasi harga. Jadi intinya buat kalian yang masih berharap sama ekosistemnya Terra, ya ekspektasinya dikecilin aja lah karena balik lagi sekarang mayoritas dApps-nya atau aplikasi yang ada di blockchain Terra juga udah pada pindah nih mayoritas ke blockchain Polygon atau Matic. Jadi ya masa depannya kelihatan suram sih jujur dan kita tinggal menunggu waktu aja nih untuk Do Kwon sama Daniel Shin dan beberapa founder serta pihak yang kerja sama lainnya untuk masuk ke proses hukum alias pengadilan. Jadi guys, sekarang kita tunggu aja proses pengadilannya dan tadi ada satu informasi yang lupa gue sampein yaitu kalau misalnya Daniel Shin dan Do Kwon tuh dianggap udah tahu kalau misalnya Project Terra tuh bakal hancur tapi mereka diem aja alias nggak ngasih tahu investor dan itu kemungkinan bakal jadi satu hal yang besar banget untuk menentukan nasibnya di pengadilan yang kemungkinan akan berakhir buruk. Oh ya guys, sebelum gue akhirin video ini, gue mau promosi dikit nih. Jadi kita di Koinvestasi sekarang mau ngadain acara namanya Koinvest Asia yang merupakan Asia's Top Insight and Networking Festival. Asik, England banget. Intinya ini adalah acara kayak semacam seminar tapi sekaligus networking juga sama speaker-speakers atau pelaku pasar kripto secara internasional. Jadinya di situ tuh kita nggak kayak seminar biasa yang cuma dengerin orang ngoceh doang, tapi kita tuh networking event juga di mana nanti speakersnya yang abis jadi pembicara itu bisa kita ajak ngobrol juga karena ini masuk ke acara networking. Jadinya kalian di sana bisa dapat koneksi, bisa dapat kenalan baru, terus juga siapa tahu bisa dapat opportunity baru. Jadi langsung aja hadir nih guys. Terus gue juga punya surprise di sana, jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja datang. Langsung visit koinvest.asia dan langsung aja beli tiketnya guys. Acaranya tanggal 25 sampai 26 Agustus 2022 di Cafe Del Mar, Bali. Jadinya ini acaranya di cafe alias bukan seminar biasa. Jadi seminar sans lah bisa dibilang. Langsung aja mampir guys karena surprise dari gue juga nggak kalah asik. Jadinya langsung aja. Oke deh guys, gitu aja dari gua. Nanti kalau misalnya ada kabar terbaru dari Luna bakal kita update lagi. Dan kalau misalnya ada yang salah langsung aja tolong dikoreksi. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.